Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Gasania Noval Fauziah, mahasiswa KKN Undip, Program Studi Biologi, Fakultas Sains dan Matematika. Perkenankanlah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan materi sosialisasi tentang tanaman obat keluarga atau yang biasa dikenal dengan istilah toga. Pembahasan kali ini meliputi pengertian dan manfaat toga, cara budidaya, serta pemanfaatan toga dijadikan produk sirup sebagai imunostimulan yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh di masa pandemi ini. Selain produk sirup, saya juga menyediakan buku saku toga, yang harapannya buku ini dapat memberikan sedikit informasi terkait jenis dan fungsi toga, serta cara pembuatan obat sederhana berbahan dasar toga. Buku ini dapat diunduh dalam bentuk file PDF pada link yang tertera pada slide berikut. Apa itu toga? Jadi, toga atau tanaman obat keluarga merupakan tanaman berkhasiat yang ditanam di lahan pekarangan, dikelola oleh keluarga untuk memenuhi keperluan akan obat-obatan tradisional yang dapat dibuat sendiri. Indonesia kaya akan tumbuhan obat yang banyak dimanfaatkan untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta meningkatkan sistem imun tubuh. Toga menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk ditanam karena tidak membutuhkan lahan yang luas untuk budidayanya. Pada dasarnya, bahwa obat yang berasal dari sumber bahan alami, khususnya tanaman, telah memperlihatkan peranannya dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu manfaat toga adalah sebagai tanaman obat yang digunakan dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, meliputi upaya preventif, promotif, dan kuratif. Dalam budidaya toga dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Yang pertama adalah metode konvensional, yang kedua adalah metode vertical garden, dan yang ketiga adalah metode hidroponik. Metode konvensional dilakukan dengan cara menanam tanaman di dalam pot, kemudian diletakkan di pekarangan di setiap depan rumah warga. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan metode konvensional yaitu lebih mudah dalam hal menanam dan peletakan tanaman, lalu pengecekan dan perawatan tanaman menjadi lebih terkontrol. Konsep virtual garden merupakan upaya untuk menghijaukan tempat yang terbatas, di mana tempat tersebut tidak memungkinkan untuk dibuat taman horizontal. Manfaat yang diperoleh dengan penggunaan metode vertical garden yaitu membuat lingkungan menjadi asri dan sejuk karena penyusunan tanaman di dinding yang lebar yang membuat pemandangan menjadi lebih indah. Dan tentu saja, metode ini menghemat penggunaan lahan karena fokus tempat untuk menanam secara vertikal. Dapat dengan mudah mengatur tatanan tanaman yang diinginkan agar tidak mudah bosan. Metode hidroponik dilakukan dengan cara penanaman tanaman tanpa menggunakan media tanam dari tanah, melainkan menggunakan air yang mengandung campuran hara. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan metode hidroponik yaitu lebih efisien dalam penggunaan pekarangan dan menghasilkan kualitas tanaman yang baik. Budidaya toga ini memanfaatkan pekarangan untuk usaha pembudidayaan toga. Metode yang digunakan pun bermacam-macam, sehingga dapat memberikan pilihan bagi setiap warga untuk menerapkan metode yang sesuai dengan kemampuan dalam pelaksanaan budidaya toga. Sehingga setiap warga memiliki potensi yang sama dalam bidang perekonomian melalui budidaya toga. Selanjutnya, mari kita cari tahu produk apa saja yang dapat dihasilkan dari tanaman obat keluarga atau toga ini. Kenalan sama semula dan siruja yuk! Semula atau sirup temulawak dan siruja atau sirup jahe merupakan produk olahan toga yang dapat dikonsumsi sebagai imunostimulan yang bereaksi dengan sistem kekebalan tubuh dan juga dapat meningkatkan respon imun dengan cara mengurangi efek virus dan bakteri intraseluler. Semula merupakan produk hasil olahan salah satu tanaman obat yaitu temulawak. Temulawak selama ini telah dikenal sebagai obat herbal asli Indonesia yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Rimpang temulawak dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan hati, mengurangi radang sendi dengan kandungan kurkuminnya,
menurunkan lemak darah, mengatasi penyakit MAH, melancarkan pencernaan, menyehatkan jantung, menghambat pertumbuhan dan perkembangan kanker, dan mengatasi gangguan ginjal. Siruja adalah produk hasil olahan yang berbahan dasar dari jahe. Jahe sendiri memiliki manfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena kandungan antioksidannya. Siruja memiliki manfaat untuk mengatasi mual dan muntah, menyehatkan sistem pencernaan, menyembuhkan migrain, melindungi dari sinar UV, mengontrol kadar gula darah, menjaga kesehatan tekanan darah, mengurangi nyeri otot, mengurangi peradangan, menguatkan sistem kekebalan tubuh, dan melegakan tenggorokan. Untuk membuat semula dan siruja sangatlah mudah. Bahan yang digunakan pun dapat ditemukan di sekitaran kita. Bahan yang diperlukan adalah temulawak dan jahe, gula pasir, air bersih, dan jika ada, gunakan sodium benzoat sebagai bahan pengawet. Cara pembuatannya adalah yang pertama, cuci bersih 1 kg bahan segar, lalu potong dengan ketebalan 0,5 mm. Kemudian masukkan ke dalam panci dan tambahkan 4 liter air bersih, lalu panaskan hingga mendidih dan diamkan selama 1 jam. Setelah itu, saring rebusan bahan, lalu diamkan semalaman untuk memisahkan bahan tak larutnya. Pisahkan endapan yang terbentuk dan panaskan kembali cairan dengan api kecil hingga tersisa 1,5 liter. Kemudian, tambahkan 1 kg gula pasir, diaduk sampai larut dan biarkan panasnya menurun sampai suam-suam kuku. Tambahkan sodium benzoat sebagai bahan pengawet sebanyak 5-10 gram per liter, lalu dinginkan sirup sebelum dikemas. Kali ini, saya menyediakan buku saku toga, poster 3M Perangi COVID, poster cara membuat semula dan siruja, serta materi sosialisasi yang sedang saudara-saudara saksikan dalam bentuk file PDF. Keempatnya dapat diunduh melalui link berikut. Terima kasih atas kesediaan saudara-saudara dalam menyimak video sosialisasi yang dibuat karena keterbatasan ruang gerak di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, itu semata-mata dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.